Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan. Kelihatannya memang Gibran dipersiapkan untuk menjebak. Itu masalahnya tuh. Jadi sebetulnya keadaan ini dimaksudkan untuk menguji apakah flow dari perdebatan itu memang udah ada di otak atau masih mesti nyontek-nyontek. Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE? Bukan SGIE gitu loh. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue akan membahas tentang debat semalam ya, yang pastinya membuat masyarakat Indonesia menyaksikan ya bagaimana ketiga kandidat yang akhirnya berdebat tadi malam. Tentu hal ini pun banyak masyarakat yang menunggu ya, perdebatan ini akan menjadi perdebatan yang sangat panas. Tapi nyatanya terlihat seperti flat gitu aja ya. Sepertinya kurang menggairahkan ya, tentu karena terbatasnya waktu dan juga pertanyaan. Dan perdebatan ini pun harusnya kalau kata Bang Rocky Gerung itu disuruh dibiarin aja gitu ya. Adu gagasannya dibiarin aja, karena dengan begitu kita bisa melihat siapa yang menghafal dan siapa yang memang cerdas, tahu apa yang harus dikatakan. Nah, di momen ketika itu Gibran menanyakan kepada Caimin ya tentang SGID gitu ya. Itu singkatan yang dari sini pun gue sendiri melihat kalau sebenarnya Gibran tuh tak paham. Karena ini kan singkatan bahasa Inggris, harusnya kan pakai bahasa Inggris juga kan ejaannya. Nah, tentu hal ini pun membuat Caimin bingung ya, karena tak tahulah ya, karena saking banyaknya singkatan ya. Maka dari itu Caimin menanyakan kembali. Dan di sini pun sepertinya Gibran sedikit tengil ya, karena maaf kalau pertanyaannya sulit katanya. Oke, mantap. Nah, tapi nyatanya Caimin bisa menjelaskan juga ya pada akhirnya, walaupun di awal juga terlihat di sini sepertinya Gibran seolah-olah memenangkan gitu kan. Nah, dan nanti juga ada tanggapan dari Pak Anies Baswedan dan juga Bung Rocky Gerung, dan ada juga dari komentatornya ya. Coba kita lihat videonya. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Nah, kalian tadi bisa melihat ya, tengil banget sih ini. Ya, tadi akhirnya Gus Muhaimin pun menjelaskan tentang hal itu ya, kita tahu semua lah ya. Nah, yang jadi poin di sini, oh ya sorry maaf tadi yang pertama gua katakan SGID ya, ternyata SGIE yang dimaksud ya. Oke. Nah, itu kan lucu ya. Padahal kan ini singkatan dari bahasa Inggris, tapi ejaannya kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Itu tentu hal itu membuat kita semua berpikir kalau sebenarnya Gibran juga tidak memahami dengan singkatan ini gitu ya. Ya semacam kayak hafalan saja gitu kan. Nah, dan juga ya mengingat hal ini seperti mengingatkan gua 5 tahun yang lalu pas saat debat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, di mana Pak Jokowi mengatakan ya tentang unicorn. Nah, hal ini pun membuat Pak Prabowo bingung kan. Pada akhirnya kita baru tahu kalau sebenarnya Pak Jokowi pun tak tahu apa itu unicorn. Karena apa? Karena kita juga nggak tahu gimana hasilnya ya kan. Tentu hal itu dipertanyakan juga tuh. Kan ini kan sebenarnya cuma apa sih, retorika, cara mengungkapkan sebuah pertanyaan yang sebenarnya juga ini semacam kayak apa ya, bisa dibilang mungkin jebakan juga atau gimana gitu ya, seolah-olah membuat yang nanyakan itu lebih pintar daripada yang ditanya. Mungkin seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dulu jawaban dari Pak Anies Baswedan. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya
sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Gibran ini mengikuti apa yang dilakukan bapaknya, ya, 5-10 tahun yang lalu. Dan sebenarnya mestinya ada aturan di dalam debat KPU, di mana pertanyaannya itu mestinya tidak boleh menggunakan singkatan, mestinya, ya kan? Dan Caimin udah benar, ya kan, daripada dia ngelantur kayak Prof Mahfud, nggak ketemu, dia udah benar. Mending dia tanya itu apa SGID, karena saya yakin dewan pakarnya Gibran juga pasti ada yang tidak tahu SGID itu apa, ya kan? Jadi ini kurang fair sebenarnya gitu. Nah di sisi lain tadi juga Caimin memberi pertanyaan yang terlalu mudah ya buat Prof Mahfud ya. Jadi ya mungkin Caimin masih terlalu sopan lah malam ini gitu, dan dia masih dalam proses belajar untuk lebih lebih pedas lagi, lebih selepet lagi gitu buat nyerang gitu. Begitu. Ya mestinya debat itu nggak usah pakai aturan bertanya ke ini, bertanya ke itu. Biarin aja bercakap-cakap di situ kan, supaya terlihat dinamikanya tuh, sehingga nggak ada kesempatan orang mau nipu dengan istilah seperti itu. Kan istilah yang sangat teknis tuh. Sama-sama kita nggak tahu Nifidek, Fedinik, Nififik. Itu kalau saya sebutin begitu juga. Jadi poin kita mau lihat ketajaman argumen terhadap satu kasus, terhadap satu ide, terhadap masa depan. Nah, itu tidak terjadi karena kan ini masalahnya KPU berupaya untuk kalau yang mau bertanya jangan antara kalian bertanya ke sini. Ya. Ini juga soalnya KPU terlalu hati-hati itu, sehingga bahkan ngambil dari fishbowl itu ada 10 bowl di situ. Ngapain? Jadi biarkan, kalau bisa tiga-tiganya suruh ngoceh aja di situ, nanti kita yang nilai itu apa yang terjadi di atas panggung. Dan kelihatannya memang Gibran dipersiapkan untuk menjebak, itu masalahnya tuh. Dan Mahfud anggap ya biasa aja tuh. Ternyata Mahfud juga tidak mampu untuk melihat jebakan itu tuh di meja Caimin. Jadi sebetulnya keadaan ini dimaksudkan untuk menguji apakah flow dari perdebatan itu memang udah ada di otak atau masih mesti nyontek-nyontek. Gibran bahkan tentang istilah apa tadi? SGID. Saya Gibran ingin duduk jadi presiden. Kan Caimin bisa bercanda begitu sebetulnya. Jadi soal-soal begituan yang dibikin terlalu tegang di atas panggung tidak plastis itu soalnya. Jadi sekali lagi dalam upaya untuk mencegah terjadinya duel kekonyolan, maka KPU bikin aturan yang justru terlalu teknis gitu kira-kira. Harus benar. Karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE, bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu, seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti. Atau Caimin tentang misalnya bank syariah, ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris, tapi dia ngomongnya SGIE, tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, itu saya nggak dapat. Gini loh. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini Aduh, ya nih dari sini kita tahu ya sekarang ya, kalau sebenarnya yang bertanya itu sebenarnya nggak tahu juga gitu, nggak maksud dengan pertanyaannya. Oke lah ya. Tapi ini lumayan seru sih ya.
Nah, dengan adanya komentar-komentar gini kan jadi kita terbedah, kita terbuka ya kan, bisa tahu gitu. Oh, maksudnya begini dan begitu gitu ya. Ya bener kata Bung Rocky Gerung juga, harusnya namanya debat itu ya biarin saja saling ngoceh gitu ya kan, mengadu argumentasinya, mengadu gagasannya, mengadu visi misinya gitu kan. Sampai akhirnya penonton bisa tahu nih mana yang benar-benar ada di otak atau mana yang hafalan kan gitu. Oke teman-teman semua, komen kritik kalian di bawah ini ya, tentunya yang membangun, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini, dukung terus. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.